Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan berharga untuk menyambut bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan ini. Dan sholawat terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan surat Ar-Rahman yaitu termasuk ke dalam surah istimewa dalam Al-Quran. Membaca surat Ar-Rahman dapat memberi kedamaian batin serta membantu menemukan solusi untuk masalah kehidupan sehari-hari. Dalam surat Ar-Rahman, Allah kemudian menggambarkan ciptaannya yang indah serta nikmatnya yang Ia limpahkan kepada manusia. Selain itu, sebagian panjang surah berbicara mengenai deskripsi jannah ataupun surga. Surat Ar-Rahman ini juga dikenal dengan kalimat yang kemudian disebut dengan secara berulang-ulang, yaitu maka keajaiban Tuhanmu yang mana yang kemudian akan kamu dustakan. Kalimat ini disebut sebanyak 31 kali dalam surat ini. Dengan membaca surat Ar-Rahman, membuat seseorang kemudian akan selalu memikirkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa makna keistimewaan surat Ar-Rahman? Berikut di bawah ini keutamaan surat Ar-Rahman yang perlu kita ketahui. Dalam surat Ar-Rahman, Allah berbicara mengenai caranya dalam menciptakan alam, gambaran hari penghakiman, pengalaman yang kemudian menunggu orang-orang penghuni surga, serta pengalaman orang-orang penghuni neraka. Di antara semua tanda-tanda ini, Allah kemudian menantang umat manusia dan jin untuk mengingkari nikmat yang telah Ia berikan. Faktanya adalah apabila seorang muslim menolak untuk percaya bahwa berkah ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga tidak dapat mengubah kenyataan ini. Oleh sebab itu, dalam surat ini mengajarkan seorang muslim untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Saudara-saudaraku, beberapa keutamaan surat Ar-Rahman antara lain: yang pertama, pembawa syafaat. Seorang muslim yang senantiasa membaca serta mengamalkan surat Ar-Rahman, maka di hari kiamat nanti ia juga akan mendapatkan syafaat. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Jangan tinggalkan membaca surat Ar-Rahman, bangunlah di malam bersamanya." Surat ini kemudian tidak menenteramkan hati pada orang-orang munafik. Kamu juga akan menjumpai Tuhan bersamanya atau Ar-Rahman pada hari kiamat. Wujudnya seperti diantaranya pada wujud manusia yang paling indah serta baunya paling harum. Pada hari kiamat, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dekat dengannya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah orang di dunia ini yang kemudian sering bangun malam dan tekun membacamu?" Dia kemudian menjawab, "Ya Rabbi, Fulan bin Fulan." Lalu wajah mereka juga menjadi putih. Dan ia kemudian berkata kepada mereka, "Berilah syafaat bagi orang-orang yang kemudian mencintai kalian." Kemudian ia juga memberi syafaat hingga yang terakhir, dan tidak ada seorang pun yang tertinggal dari orang-orang yang menerima syafaat mereka.
Lalu Dia juga berkata kepada mereka, "Masuklah kalian ke surga dan tinggallah di dalamnya sebagaimana yang kalian inginkan." Yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir As-Saka lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Ar-Rahman, Allah kemudian akan menyayangi kelemahannya dan meridhoi nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya." Hadis ini juga menjelaskan bahwa surat Ar-Rahman dapat membuat orang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat apapun yang telah diberikannya kepada manusia. Yang ketiga, mengingatkan kehadiran jin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia dan jin untuk hidup berdampingan dengan tidak mengganggu satu sama lain. Dalam sebuah hadis, Jabir kemudian berkata, Nabi Muhammad keluar menemui para sahabatnya. Beliau kemudian membacakan kepada mereka surat Ar-Rahman dari awal hingga akhir surat, dan mereka semua terdiam. Beliau berkata, "Aku telah membacakannya kepada jin di malam berkumpulnya mereka, serta mereka meresponnya dengan jawaban yang lebih baik dan dibandingkan kalian semua. Saat aku sampai pada ayat Fabi'ai Allahi Rabbikuma tukaziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Mereka juga berkata, "Kami tidak mendustakan apapun dari kenikmatan yang Engkau berikan. Bagimu segala puji." Orang yang membaca Ar-Rahman, wafatnya seperti syahid. Dalam Sawabul A'mal dijelaskan bahwa Rasulullah kemudian bersabda, "Barang siapa membaca Ar-Rahman, serta ketika membaca kalimat Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban, kemudian jika dia mengucapkan, 'Tidak ada satupun nikmatmu dari Tuhanku yang kemudian aku dustakan,' maka jika membacanya di malam hari dan mati, maka matinya seperti mati syahid. Jika membacanya di siang hari kemudian ia mati, maka matinya seperti mati syahid." Keempat, sebagai mahar pernikahan. Surat Ar-Rahman kerap dijadikan sebagai mahar pernikahan. Mahar ini kemudian diberikan dalam bentuk hafalannya, terutama bagi yang tidak memiliki harta yang akan diberikan ketika hendak menikah. Ini sesuai dengan hadisnya yang berbunyi, maka jika kita tidak memiliki mahar berupa baju, cincin dan sebagainya, maka akan dilakukan dengan cara menghafal salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, pengulangan ayat Fabi'ai Allahi Rabbikuma tukadziban, yang artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang telah kamu dustakan, tentunya menjadi pengingat diri bahwa ada banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan. Di antaranya terdapat juga penggalan ayat ketiga, yakni telah menciptakan manusia. Jika membaca dengan sepenuh hati, kita tidak akan lagi kemudian menghuburi nikmat karena hidup kita adalah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jika kamu sedang terpuruk, cobalah membaca surat Ar-Rahman agar selalu mendapat mengingatkan betapa banyak nikmat yang kemudian telah Tuhan berikan.
Keenam, mengingatkan kita bahwa ada makhluk selain manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya manusia, hewan, serta tumbuhan saja. Sebab ada jin serta alam yang tidak tampak secara fisik. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi yang kemudian berbunyi, Jabir berkata, Nabi Muhammad keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau juga membacakan kepada mereka surat Ar-Rahman dari awal hingga akhir surat, serta mereka semua terdiam. Yang ketujuh, Ar-Rahman dapat membantu kita untuk memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ar-Rahman sendiri telah membantu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna bahwa Allah Maha Pemurah. Apalagi jika kamu baca Ar-Rahman dengan sepenuh hati serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak keutamaan yang akan didapatkan. Yang kedelapan, kita untuk tidak mengkufuri nikmat. Telah dijelaskan bahwa ayat Ar-Rahman kemudian menjabarkan banyak nikmat. Di antaranya ayat ketiga telah menciptakan manusia. Jika kita membacanya dengan sepenuh hati, maka kita tidak akan lagi mengkufuri nikmat karena kita adalah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah ciptaan Allah yang segala dalam hidup adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca surat Ar-Rahman, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji kebesarannya. Cara ini dapat meningkatkan keimanan sehingga selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka ia akan semakin berhati-hati dalam melakukan tindakan. Karena setiap tindakan akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ar-Rahman menunjukkan kepada kita betapa banyaknya nikmat yang kita miliki dalam hidup kita. Bicara tentang pahala orang-orang beriman, apa yang akan terjadi pada orang-orang kafir dan hari kiamat. Para ulama berpendapat mengenai rahasia pengulangan dalam surat Ar-Rahman, yaitu dikarenakan betapa pentingnya menampakkan aneka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat melimpah, bahkan tidak akan pernah sanggup dihitung dalam kehidupan manusia. Surat Ar-Rahman memiliki keutamaan dalam menenangkan hati yang gelisah. Ayat-ayatnya terutama pengulangan kalimat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, mampu meredakan kegelisahan dan memberikan kedamaian dalam batin. Saudara-saudaraku, demikian motivasi yang saya sampaikan. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.